Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai video simulasi pembelajaran dari mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen mata kuliah Ibu Azza Nusula Putri SPD MPD. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke perkenalan diri dulu yuk. Ayo. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran selanjutnya, kita perkenalan diri dulu yuk. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Reza Putri Pradiwa dengan NIM 198384205033 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malutin Raja Ali Haji. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, check it out. Langsung saja masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Wah, semangat sekali ya pada pagi hari ini. Jangan lupa, selamat pagi kita gimana? Selamat pagi anak-anak. Pagi. Wah, ceria sekali ya anak-anak ibu sekalian. Nah, ini pada ceria mau masuk materi baru atau ada alasan tertentu nih? Tidak ya? Baiklah, sebelum kita masuk ke materi atau perkenalan lainnya, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Amin. Semoga setelah kita berdoa, apa yang hari ini kita pelajari atau hari ini yang kita jalani, kita dapati, semoga semuanya berkah dan semoga semuanya bermanfaat nantinya untuk baik itu untuk diri kita ataupun untuk orang-orang di sekeliling kita ya. Baiklah, setelah berdoa, selanjutnya kita masuk ke absensi. Ayo, hari ini siapa aja yang hadir? Apa hari ini ada yang alfa, sakit atau izin? Atau bahkan ada yang cabut nih? Enggak ya? Oh, gimana Siska? Oh, hari ini nihil ya? Wah, hebat sekali. Semoga anak-anak ibu yang hari ini menuntut ilmu mendapatkan manfaatnya baik hari ini ataupun untuk masa anak-anak ibu yang akan datang. Baiklah, nih ada yang tahu tidak hari ini kita akan mempelajari mengenai apa? Ayo, mengenai apa Rizky? Oh, bukan tentang pencernaan yang lain. Ya, benar sekali Gina. Kita hari ini akan mempelajari mengenai asal-usul kehidupan. Nah, apa sih asal-usul kehidupan? Atau apa aja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini mengenai asal-usul kehidupan? Ada yang tahu? Yang mana telah diketahui. Kenapa Ibu mengambil materi ini? Karena materi ini berkaitan erat dengan kehidupan kita, yang mana ini merupakan yang sangatlah berkaitan erat dengan kehidupan kita saat ini. Karena sebelum adanya sebuah kehidupan atau suatu kehidupan, pasti kita harus tahu dulu dari mana sih asal-usul kehidupan ini, atau apa aja sih faktor-faktornya. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas semuanya tentang asal-usul kehidupan. Nah, sebelum itu silahkan nanti rekan-rekan atau anak-anak ibu sekalian ada yang ingin bertanya, boleh mancungkan pulpennya. Wah, sudah pada membuka buku catatan ya sama pulpennya. Nah, ibu hanya ingatkan, nanti di akhir dari materi kita hari ini nanti ibu akan memberikan pada
anak-anak ibu berupa tugas rumah atau PR ya. Wah, pada gitu semua ya. Tenang, tugas rumah kali ini akan berbeda dengan tugas rumah lainnya yang telah ibu berikan. Nah, sebelum itu ibu ingin memberitahu kepada anak-anak ibu sekalian, jangan lupa memahami, mendengarkan ya. Soalnya apa yang ibu jelaskan nanti akan berkaitan erat dengan tugas rumah yang akan ibu suruh kalian ini. Nah, wah, rajin-rajin ya udah mau catat. Baiklah, kita masuk asal usul kehidupan. Sebelum kita masuk ke asal usul kehidupan, apa sih itu asal usul kehidupan? Ada yang tahu tidak? Tadi sedikit telah ibu singgung di awal. Ada yang tahu? Ayo tunjuk tangan anak-anak ibu. Iya, Siska? Ya, benar sekali. Asal usul kehidupan itu bagaimana cara kita atau kita berasal dari mana atau berasal dari mana sih suatu kehidupan itu berada. Nah, yang mana asal usul kehidupan ini berkaitan erat dengan yang namanya evolusi. Apa sih evolusi itu? Nah, sebelumnya nanti kita akan membahas lebih dalam materi hari ini. Sebelumnya ibu mau kasih contoh nih. Mungkin teman-teman atau anak-anak ibu sekalian belum pada paham atau apa sih ibu itu asal usul kehidupan sama evolusi kok dikaitkan. Nah, kenapa demikian? Karena asal mula dari suatu kehidupan itu ada proses-prosesnya itu yang dinamakanlah sebuah evolusi, sehingga antara asal usul kehidupan dengan evolusi itu sangatlah berkaitan erat. Nah, contohnya saja deh sebelum kita masuk lebih dalam. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Kalau misalnya pertumbuhan belum tepat, Roni, yang lain? Ya, benar sekali. Fosil merupakan salah satu contoh dari evolusi. Baiklah, mungkin langsung saja kita masuk ya, soalnya waktu istirahat takutnya kepotong. Nah, langsung saja. Tadi telah dijelaskan asal-usul kehidupan. Apa sih? Yaitu bagaimana atau berasal dari manakah suatu kehidupan itu. Nah, menurut asal-usul kehidupan ini, tadi telah dibilang, sangatlah berkaitan erat dengan evolusi. Apa sih evolusi? Ada yang tahu apa itu evolusi? Tadi kita udah mencari tahu apa sih itu dari asal-usul kehidupan. Selanjutnya, apa sih itu asal-usul dari evolusi? Ada yang tahu tidak? Angkat tangan dan jawab ya. Ayo, clue-nya deh. Dia itu berasal dari atau mengalaminya itu secara berlahan-lahan hingga jutaan tahun per tahunnya atau bahkan miliaran tahun lamanya. Nah, apa sih itu? Tadi udah ibu jelaskan tuh kaitannya antara asal-usul dengan evolusi. Ada yang tahu? Wah, pada berpikir ya semuanya. Ayo. Iya, Rizky, apa jawabannya? Benar sekali. Nah, ibu simpulkan ya. Benar yang dikatakan oleh teman kamu tadi bahwasanya evolusi itu merupakan suatu perubahan yang terjadi secara berlahan-lahan, yang mana dia itu kurun waktunya tidak tentu, bahkan ada yang bisa tahunan, bulanan, atau bahkan jutaan tahun dan bahkan lebih lamanya lagi bisa hingga miliaran tahun lamanya. Wah, lama sekali ya. Berarti kehidupan kita ataupun bumi yang telah kita singgahi tahun-tahun ini merupakan usianya sudah cukup tua ya. Nah, langsung saja, pada asal-usul kehidupan ini terdapat berbagai macam teori-teori mengenai hal tersebut. Apa aja sih asal-usul kehidupan? Dari teori
eh, teori ini? Nah, mungkin ada yang tahu, anak-anak yang lain atau teman-teman yang lain yang belum bertanya atau bahkan belum menjawab nih. Ayo, ada yang mau mungkin ada anak-anak ibu yang lain yang ingin bertanya ataupun yang ingin menjawab. Nah, sepertinya tidak ada yang tahu ya teori-teori dari asal-usul kehidupan ini. Nah, apa sih asal-usul kehidupan? Tadi telah disebutkan. Nah, teori asal-usul kehidupan ini terbagi menjadi dua, yaitu teori abiogenesis dan teori biogenesis. Nah, pada tahu kan apa itu? Iya, teori dari asal-usul kehidupan itu adalah teori abiogenesis dan juga teori biogenesis. Yang lainnya mukanya udah pada wah, saya tahu itu ibu, tapi saya tidak tahu kalau itu merupakan salah satu dari teori asal-usul kehidupan. Benar kan? Nah, baiklah. Ada yang tahu nggak nih? Tadi kan sudah tahu tuh teori-teorinya apa. Oh iya, benar sekali. Kalau benar yang telah dikatakan oleh Rizky bahwa teori abiogenesis ini merupakan teori yang mengatakan bahwasannya makhluk hidup berasal dari benda mati. Nah, siapa sih yang mengemukakannya? Ada yang tahu tidak siapa? Ada yang tahu? Oh, Darwin bukan sayang. Kalau Darwin itu, dia itu teori dari evolusi yang akan kita bahas nanti. Yang lain? Iya benar, Aristoteles. Dan juga ada yang lain tak nih? Oh, sepertinya tidak ada ya. Nah, yang kedua yaitu John Needham. Jadi, yang mengemukakan teori ini yaitu Aristoteles dan juga John Needham. Nah, selain teori abiogenesis, selanjutnya ada teori apa ya? Ya benar sekali anak-anak, teori biogenesis. Yang mana teori biogenesis ini menyatakan bahwasannya iya benar sekali, bahwasannya setiap makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Adapun para ahli-ahli yang memperkuat teori tersebut, siapa aja sih beliau? Nah, beliau adalah yang pertama yaitu adalah Francisco Redi, yang kedua adalah Lazarus Panlanzani, dan juga ada Louis Pasteur. Nah, kita akan bahas yuk satu persatu dari percobaan-percobaan yang telah mereka lakukan. Yang pertama ada Francisco Redi, yang mana beliau melakukan percobaannya pada tahun 1626 hingga 1697 lamanya. Wah, lama sekali ya, mungkin kita belum lahir. Nah, kenapa sih beliau melakukan percobaan ini? Atau percobaan apa yang beliau lakukan? Di sini beliau menyiapkan 3 toples yang berukuran sama, dan juga beliau menyiapkan irisan daging. Selain itu beliau ada tutup toples dan juga ada kain kasa. Nah, percobaan apa ya yang beliau lakukan? Ada yang tahu tidak percobaan apa? Yang mana ketiga toples tadi diberikan irisan daging yang sama antara toples yang satu dengan toples yang lainnya. Dan kemudian ada toples A, B, dan juga toples C yang mana memiliki perbedaan. Perbedaannya itu apa aja ya, Bu? Nah, perbedaannya yang mana? Yang pertama, diberikan tutup. Atau bahkan yang kedua, diberikan kain kasa. Dan yang terakhir, yang mana beliau itu menutupnya dengan toples atau dengan tutup toples yang sudah disediakan tadi. Nah, dari ketiga percobaan itu, apa sih yang mereka dapati dari toples satu yang tadi ditutup, atau kita rubah ya sesuai dengan gambar.
gambar satu ditutup dengan toples atau dengan tutup toples sehingga antara keseluruhan toples itu rapat. Dan yang kedua itu yang ditutupi dengan kain kasa, dan yang terakhir itu dia tidak ditutupi sama sekali. Nah, sehingga udara atau dapat masuk makhluk-makhluk dari luar ke dalam. Nah, dari percobaan ketiga ini dapat disimpulkan bahwasannya pada toples yang tidak ditutup tersebut terdapat belatung. Wah, belatung guys, ya. Yang mana belatung ini dibingung, dari mana belatung ini ya? Tetapi pada kain kasa dia terdapat belatung, tetapi tidak sebanyak dengan toples yang tidak ditutup tadi. Nah, sedangkan toples yang tidak ditutup sama sekali, dia tidak adanya belatung sama sekali. Nah, heran kan? Nah, kira-kira apa ayo? Kenapa dari ketiga toples itu memiliki isi yang berbeda-beda? Ada yang tahu? Tidak ada ya? Gue jelaskan ya. Oh, ada yang tahu. Siska. Apa Siska? Siska atau Rizky dulu nih? Oh, Siska nggak jadi. Rizky dulu nih. Ya. Rizky apa Rizky? Ya benar sekali Rizky. Yang mana tadi telah dijelaskan. Pada saat toples yang terakhir tidak ditutup sama sekali, otomatis lalat ataupun lebih tepatnya di sini lalat ya, lalat yang masuk ke dalam toples tersebut hinggap, dan itu sebagai tempat atau dia itu lalat tersebut dia menganggap bahwa tempat tersebut tempat untuk dia berpijak atau berbuah. Nah, sehingga telur-telur pada lalat tersebut dia akan hinggap di dalam toples tersebut atau di dalam daging tersebut. Sedangkan pada toples yang kedua yang hanya pada kain kasa, dagingnya itu dia memanggil-manggil lalat, tetapi lalat tersebut tidak dapat masuk ke dalam seperti toples yang ketiga. Dia hanya sampai di kasa, di atas kasa, sehingga telur-telurnya jadi tuh jatuh, sehingga mungkin ada beberapa telur yang tidak bisa terpijah dan ada yang terpijah, sehingga pada toples yang kedua hanya sedikit belatung yang terdapat di dalamnya. Sedangkan yang ada di dalam toples yang tertutup sama sekali, tidak ada udara dan lain sebagainya, itu aman. Tidak ada belatung, tidak ada makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, kenapa demikian? Ya tadi Siska mau jawab, ayo Siska. Iya, benar sekali Siska ya, 100 buat Siska. Yang mana lalat tadi atau makhluk dari luar tidak bisa masuk ke dalam, sehingga daging tersebut akan utuh dan terkunci di dalam toples tersebut. Nah, jadi kesimpulannya apa? Dapat kita tarik kesimpulannya dari penjelasan yang tadi, bahwasanya pada toples yang tidak terbuka itu akan dengan mudah makhluk atau lalat itu masuk dan berpijak. Sedangkan yang tertutup akan mengalami kesulitan sehingga telur-telur tersebut atau belatung-belatung tersebut tidak dapat berkembang biak di dalamnya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai percobaan Francisco Redi. Untuk percobaan selanjutnya, yaitu percobaan dari Lazaro dan dari Lewis, Ibu akan bagikan modul kepada anak-anak Ibu sekalian, dan jangan lupa pahami dan baca ya. Nah, untuk tugas minggu depan Ibu mau kalian membuat video mengenai percobaan dari Francisco Redi. Nah, untuk satu kelompok satu meja seperti yang model tadi ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan karena waktu istirahat telah tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.